Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi. Kita bertemu kembali di akhir pekan terakhir bulan pertama. Hari Sabtu 29 Januari 2022. Sekalipun kita berada di penghujung pekan terakhir bulan Januari, namun tetap merasakan kasih karunia dan kuasa Allah yang tidak pernah berhenti. Untuk itulah kita tetap memiliki semangat pagi. Mari bersama-sama kembali menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu bersama-sama menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, tema dan judul perenungan Sabda hari ini, mari dan lihatlah. Kita akan terlebih dahulu bersama-sama membaca, memperhatikan, mendengar, dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci berdasarkan leksionari bacaan Injil hari ini. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang pertama, ayat 43 sampai dengan 51, memberikan kesaksian demikian. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea, bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel."
Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai dengan 51. Katamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, lewat perenungan Sabda kemarin, ada bagian kita belajar perihal proses percaya menjadi mempercayakan diri pada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Lewat perenungan Sabda hari ini kita masih akan belajar juga tentang percaya dan mempercayakan diri dalam bentuk proses yang lain. Perkataan Natanael kepada Filipus pada bagian kita tadi, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, menjadi suatu tanda bahwa untuk mempercayai sesuatu harus memperhatikan dengan sungguh dan harus mau membuat perhitungan secara matang. Perhitungan matang itu tentang perlunya meneliti lebih lanjut, meneliti lebih dalam perihal latar belakang yang akan kita percayai, mengapa kita harus mempercayainya, dan lain sebagainya. Anggota keluarga Allah, pernyataan Natanael, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, hendak mencari penjelasan tentang Nazaret. Nazaret adalah sebuah desa kecil yang terletak di wilayah Galilea. Pada kamus Alkitab dijelaskan bahwa Nazaret letak kedudukannya agak terpencil, yang kemudian membuat penduduknya memperlihatkan sifat tertentu sebagai orang Yahudi yang dikatakan udik atau kampungan dan totok atau kaku. Dan karena sifat yang ditunjukkan oleh orang-orang Nazaret tersebut, maka Nazaret dipandang rendah di antara orang Yahudi sendiri. Natanael dalam pernyataannya tadi sebenarnya tidak keliru, karena Natanael sedang mengajak untuk meneliti lebih lanjut dan lebih dalam, meneliti dengan betul tentang Nazaret.
Bagaimana mungkin di daerah orang-orang yang udik, kampungan, norak dan totok atau kaku bisa mendatangkan sesuatu yang baik? Yang dilihat dalam hal ini hanya perkara manusiawi. Karena memang Natanael melihatnya, mempunyai kemampuan melihat hanya dengan cara mata manusiawi. Cara berpikirnya pun cara berpikir manusiawi, merasakannya pun merasakan secara manusiawi. Tidak lebih dari itu. Makanya mungkin enggak dari daerah yang udik, kampungan, norak, totok atau kaku bisa mendatangkan sesuatu yang baik? Anggota keluarga Allah, Filipus sendiri, yang pada waktu itu mengajak Natanael, adalah orang yang telah terlebih dahulu menyaksikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baik, atau bahkan Filipus mengakui menjadi sesuatu yang terbaik dari yang pernah ia temui, yaitu tentang Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Dalam hal ini sangat dimungkinkan Filipus sendiri pada awalnya heran dan tidak begitu percaya kalau ada sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret. Bahkan dikatakan diakui Filipus sebagai yang terbaik. Atau mungkin juga Filipus sebenarnya sedang mencoba untuk mencari keyakinan diri dan memantapkan diri tentang apa yang hendak diyakininya. Dalam hal ini Filipus memberitahu Natanael, Filipus mengajak Natanael. Untuk itulah Filipus memberikan jawaban kepada Natanael, mari dan lihatlah. Dengan kata lain, Filipus sebenarnya sedang mengatakan, buktikanlah sendiri. Atau, ayo kita buktikan sama-sama bahwa sesuatu yang baik itu juga bisa datang dari Nazaret. Anggota keluarga Allah, berikutnya adalah bagian di mana Tuhan yang kemudian berkarya bagi Natanael dan Filipus. Ketika Yesus melihat Natanael datang kepadanya, dinyatakannya tentang Natanael demikian. Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dalam hal ini sebenarnya Yesus sedang menyatakan bahwa aku mengenal betul siapa engkau, Natanael. Sekalipun engkau tidak mengenal aku. Aku tahu, paham betul siapa engkau. Sekalipun engkau memang tidak tahu tentang aku. Yesus menyatakan bahwa Natanael adalah orang Israel sejati yang jujur dan tulus tanpa kepalsuan. Jika dalam judul lagu pop yang pernah ada di Indonesia, jangan ada dusta di antara kita. Yesus menyatakan bahwa tidak ada dusta di dalam diri Natanael. Dikatakan yang demikian pun, Natanael ternyata tidak langsung percaya begitu saja. Natanael masih berusaha untuk meneliti lebih jauh dan lebih dalam. Apakah yang dikatakan Yesus itu hanya pujian kosong, hanya pepesan kosong, yang hanya manis di bibir, yang sekedar lelamisan, atau memang dia, Yesus, tahu betul, tahu yang sesungguhnya. Untuk itulah Natanael kemudian berkata, bagaimana engkau mengenal aku? Anggota keluarga Allah, karena Yesus punya kuasa, tentu apa yang dinyatakannya bukanlah suatu bualan. Bukan hanya untuk
daya pemikat seperti seorang marketing yang sedang menawarkan dagangan dengan janji-janji yang muluk-muluk kepada calon konsumen. Karena memang Yesus tidak sedang berdagang, tetapi mewujudkan karya penyelamatan. Di dalam karya penyelamatan yang dilakukannya, Yesus hendak melibatkan orang-orang yang tulus, jujur, memiliki prinsip kuat seperti Natanael. Dalam karya penyelamatan yang dilakukannya bagi manusia, Yesus juga hendak melibatkan orang-orang yang mau dengan jujur bercerita tentang apa yang disaksikannya, apa yang dialaminya tentang karya penyelamatan Allah seperti yang dilakukan oleh Filipus yang kemudian mengajak Natanael. Maka Yesus kemudian memberikan pernyataan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Anggota keluarga Allah, dalam hal ini sebenarnya Yesus menyatakan bahwa Yesus mengetahui Natanael berada di mana dan apa yang dilakukannya sebelum ia menghadap kepadanya bersama dengan Filipus. Kalaupun Yesus tahu Natanael berada di mana dan sedang melakukan apa sebelum ia diajak oleh Filipus, bukan berarti kemudian Yesus nyerito dalam basa Jawa, Yesus cerita atau membiwarakan tentang Natanael kepada orang banyak. Dalam hal ini Yesus tetap menjaga privasi Natanael. Ketika menyatakan tahu Natanael berada di mana dan sedang melakukan apa. Yesus tidak menjual omong murahan seperti umumnya manusia ketika mengetahui tentang sesamanya yang kemudian hanya ngegosip. Anggota keluarga Allah, lewat proses yang dialaminya itu, Natanael sebenarnya sedang percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat dunia dalam wujud belajar percaya. Dan syukur Natanael tidak pernah merasa sudah cukup di dalam belajar percaya. Dengan sifat dan wataknya yang selalu ingin meneliti lebih dalam, meneliti lebih jauh tentang Yesus yang ditunjukkan oleh Filipus, pada saatnya Natanael kemudian malah mempercayakan diri kepada Yesus sebagai Mesias, Sang Penyelamat. Hal yang demikian bisa kita rasakan dari ayat 49 yang demikian. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Anggota keluarga Allah, kalimat yang diucapkan oleh Natanael, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel, ini sangat unik. Karena ini menyatakan proses iman yang bertumbuh dan semakin meningkat. Pada awalnya Natanael hanya mengakui Yesus sebagai Rabi, yang adalah guru agama, guru kitab suci, guru yang mengajarkan tentang kebaikan, guru yang mengajarkan tentang adanya jalan keselamatan. Tapi hanya mengajarkan, menunjukkan, itu loh ada keselamatan, itu loh ada jalan keselamatan, itu Rabi. Namun pada bagian berikutnya Natanael juga menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, yang sering juga disebut dengan Mesias, yang berarti
yang diutus Allah dan diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan. Dalam hal ini, Natanael sudah mulai menyatakan pengakuan bahwa Yesus bukan hanya guru selamat, melainkan juga juru selamat. Guru itu hanya mengajarkan, hanya menunjukkan, hanya menjelaskan tentang jalan keselamatan. Tetapi juru selamat adalah yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan atau juga bisa disebut sebagai jalan keselamatan itu sendiri. Pada bagian berikutnya, Natanael menyatakan bahwa Yesus adalah Raja orang Israel. Raja berpengertian sebagai penguasa. Dalam hal ini Natanael mau tunduk, mau taat, mau mengikuti apa yang menjadi kehendak sang raja, apa yang diarahkan dari sang raja. Bukankah Natanael juga menjadi bagian orang Israel? Maka ia menyatakan, engkau raja orang Israel. Dan inilah proses percaya hingga mempercayakan diri kepada Yesus, sang juru selamat yang dilakukan oleh Natanael. Anggota keluarga Allah, Yesus sangat memahami dan Yesus pun menerima proses iman dalam wujud percaya dan meningkat mempercayakan diri yang sedang dilakukan dan dijalani oleh Natanael. Bahkan Yesus kemudian menyatakan bahwa Natanael akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Dalam hal ini, Yesus berkenan kepada setiap orang yang belajar dan berproses iman. Percaya dilanjutkan dengan mempercayakan diri pada kuasa Allah, seperti yang dilakukan Natanael. Dan proses dari percaya mempercayakan diri itu diwujudkan dalam selalu bergumul dengan Allah dan selalu memperdalam tentang kuasa Allah, dan itu kemudian benar-benar melekat di hati seperti yang diwujudkan oleh Natanael. Pernyataan Yesus pada ayat 51 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini berpengertian Yesus hendak melibatkan Natanael dan setiap orang yang mau belajar, mau berproses iman, percaya sampai mempercayakan diri pada kuasa Allah dengan cara selalu mau bergumul bersama Allah. Berani menyatakan segala sesuatu dengan jujur dan tulus di hadapan Allah. Dilibatkan dalam hal apa? Dilibatkan dalam karya penyelamatan bagi manusia dan bahkan dilibatkan pada proses penghakiman pada hari akhir. Kalimat engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia menjadi simbol dan proses penyelamatan yang sedang dilakukan Allah bagi manusia, dan itu juga menjadi simbol bagaimana proses penghakiman pada hari akhir. Tentu berbahagia setiap kita, anggota keluarga Allah, yang mau dengan sungguh-sungguh selalu belajar dan selalu berproses iman. Bukan hanya sekedar aku percaya kepada Yesus Juru Selamat, tetapi kemudian mencapai aku mempercayakan diri kepada Yesus Sang Juru Selamat dengan cara setiap saat selalu bergumul bersama Yesus. Setiap saat selalu menyatakan apa adanya tentang pergumulan dengan jujur, dengan tulus kepada Yesus, seperti yang dilakukan Natanael. Tuhan
memberkati. Amin. Kepadamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Kita berdoa bersama. Puji hormat dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini memperkenankan kami belajar kepada Natanael dan Filipus. Belajar bukan hanya dengan membaca, memperhatikan, mengetahui, memiliki pengetahuan, tetapi belajar mewujudkan proses hidup percaya menjadi mempercayakan diri, karena kami mau belajar bergumul bersama Allah seperti Natanael. Engkau menolong, Engkau memberkati, Engkau menyertai, dan Engkau melayakkan, memampukan setiap kami. Hari ini apapun wujud kehidupan kami, dalam sikap, tindakan, tutur, dan semua yang terjadi dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Sebagai bagian dari anggota keluarga Allah yang selalu bersedia belajar, berproses iman, percaya menjadi mempercayakan diri kepada Engkau Allah Sang Penguasa kehidupan. Kami boleh berdoa untuk bangsa dan negara ini melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen yang ada di dalamnya. Proses kehidupan pengen maju bersama membangun kehidupan bangsa negara, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya, termasuk kebaikan di dalam membangun kerukunan, membangun toleransi dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Itu Tuhan doa-doa kami hari ini. Ampuni dosa kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Mari sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan selalu berproses dan belajar iman. Percaya hingga mempercayakan diri, karena kita selalu bergumul bersama Yesus dalam setiap keadaan kita dan meyakini kuasa Yesus di atas segala-galanya, menerima berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan proses iman di dalam percaya dan mempercayakan diri pada kuasa Allah saja. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan.